Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Nah, kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini, yaitu di semester 2. Kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu bab 5 tentang puisi rakyat. Nah, pada fokus kita hari ini, kita akan belajar mengenal dan memahami puisi rakyat. Apa itu puisi rakyat? Apa saja jenisnya? Nah, kita akan mengenalnya dan memahaminya lebih dalam lagi. Jadi, silahkan dicermati video ini dengan sebaik mungkin. Jika ada yang dirasa penting, maka silahkan ditulis di buku kalian masing-masing untuk referensi kalian dalam belajar. Baik, langsung saja kita memahami apa itu hakikat dan jenis-jenis dari puisi rakyat. Jadi, apa itu puisi rakyat? Puisi rakyat adalah puisi yang terikat oleh aturan-aturan, lahir dari masyarakat, dan diturunkan secara lisan dari mulut ke mulut. Kenapa dikatakan puisi yang terikat oleh aturan-aturan? Karena dalam membuat puisi rakyat ini terdapat aturan-aturan dalam pembuatannya. Misal, harus setiap bait ada berapa baris, kemudian berima apa, itu aturan-aturannya. Berbeda dengan puisi baru atau puisi bebas seperti yang sudah pernah kita buat ya di semester 1 kemarin. Ibu pernah meminta kalian untuk membuat puisi sesuai dengan lingkungan sekitar kalian. Nah, itu disebut dengan puisi baru atau puisi bebas karena di situ bebas kalian mau mengungkapkan apa saja tanpa adanya aturan-aturan yang mengikat. Kalau puisi rakyat atau puisi lama ini terdapat aturan-aturan dalam pembuatannya yang harus diikuti. Kemudian, lahir dari masyarakat. Maksudnya puisi ini berasal dari lingkungan masyarakat atau kehidupan masyarakat. Misalnya saat pertunjukan seni, kemudian acara adat, itu biasanya ada puisi-puisi rakyat yang mereka pakai, maka dikatakan lahir dari masyarakat. Nah, karena lahir dari masyarakat, maka diturunkan secara lisan. Kenapa diturunkan secara lisan? Karena pada zaman dahulu mereka membuat puisi rakyat ini secara spontanitas, tanpa ditulis terlebih dahulu, tidak dibukukan, maka dia hanya diturunkan secara lisan, dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi selanjutnya. Seperti itu. Selanjutnya, jenis puisi rakyat. Jadi, puisi rakyat ini ada beragam ya, tapi dalam materi kita kali ini kita hanya akan membahas atau mempelajari 3 jenis puisi rakyat, yaitu ada pantun, gurindam, dan syair. Selanjutnya, ciri teks puisi rakyat. Nah, jadi puisi rakyat ini ada ciri-cirinya ya. Yang pertama, terikat oleh aturan-aturan yang harus ditaati. Kemudian yang kedua, berkembang di masyarakat. Yang ketiga, diturunkan secara lisan atau turun-temurun ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi sebelumnya. Dan yang keempat, berisi pedoman atau pegangan hidup. Jadi, setiap puisi rakyat baik pantun, gurindam maupun syair itu berisi pedoman atau pegangan hidup ya, berisi kebaikan-kebaikan. Nah, selanjutnya langsung saja kita belajar jenis puisi rakyat yang pertama, yaitu pantun. Nah, pantun ini kalian pasti sudah tidak asing lagi ya, sudah sering mendengar, sudah sering membuat, sudah sering mengucapkan, bahkan ya dari SD kalian sudah mengenal apa itu pantun. Jadi, pantun adalah puisi Melayu yang berupa ucapan yang teratur. Ya, kenapa ucapan yang teratur? Karena dalam pantun itu ucapannya teratur, yaitu bersajak abe-abe ya, gitu. Kemudian arahan yang mendidik dan suatu bentuk kesantunan. Jadi pantun itu selalu berisi hal-hal yang baik, nasihat-nasihat yang mendidik ya, yang berguna bagi hidup kita. Nah,
Tidak boleh pantun itu digunakan untuk saling mengejek misalnya, karena dia adalah suatu bentuk kesantunan. Nah, pantun itu memiliki beberapa ciri-ciri ya. Nah, ciri yang pertama itu adalah tiap bait terdiri dari 4 baris atau larik. Nah, jadi pantun itu dalam satu baitnya itu harus ada 4 baris, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih ya. Harus 4 baris. Kemudian ciri yang kedua, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ya, ditekankan lagi ya, suku kata, bukan kata. Ya, suku kata itu misalnya kata mereka. Nah, di situ ada 3 suku kata, yaitu me, re, dan ka. Nah, di situ ada 3 suku kata dan setiap barisnya itu harus 8 sampai 12, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih ya. Baris, setiap baris, bukan setiap bait. Nah, ciri yang ketiga, rima atau sajak akhir setiap baris adalah ABAB. Sudah diketahui semua ya bahwa rima pantun adalah ABAB, tetapi ditekankan kembali karena sering terjadi kesalahan. Ibu tekankan kembali bahwa rima itu adalah bukan huruf terakhir dari sebuah kata, tapi rima adalah suku kata terakhir dari sebuah kata. Misalnya kata mereka. Nah, rimanya itu bukan huruf A, tetapi rimanya adalah suku kata terakhir, yaitu K. Nah, mereka itu kan suku katanya ada 3, ada me, re, dan K. Nah, suku kata terakhirnya itu disebut dengan rima. K berarti rimanya. Misalnya kata kamu. Nah, jadi rimanya adalah mu, bukan u. Nah, jadi diingat kembali bahwa rima itu bukan huruf terakhir dari kata, tetapi suku kata terakhir. Selanjutnya adalah jenis puisi rakyat yang kedua, yaitu gurindam. Nah, mungkin kalian baru pertama kali ini ya mendengar gurindam ya, sebelumnya belum. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa itu gurindam. Nah, gurindam sendiri itu berasal dari India, yaitu kirindam yang berarti mula-mula atau sebuah perumpamaan. Nah, gurindam ini juga memiliki beberapa ciri. Ciri yang pertama itu terdiri atas 2 baris dalam satu bait. Jadi dalam satu bait itu dia ada 2 baris. Kalau pantun tadi satu baitnya 4 baris, kalau gurindam satu baitnya itu 2 baris saja, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Kemudian, tiap baris memiliki 10 sampai 14 suku kata. Nah, lebih banyak daripada pantun ya. Nah, di sini gurindam 10 sampai 14 suku kata ya, ditekankan kembali suku kata, bukan kata. Kemudian, gurindam berima AA, BB, CC. Nah, maksudnya apa? Maksudnya baris pertama dengan baris kedua itu berima sama, satu bait. Tapi dari satu bait ke bait yang lain, satu bait ke bait kedua itu dia berbeda ya. Jadi satu bait dia memiliki rima yang sama, tetapi bait yang lain memiliki rima yang berbeda, begitu ya. Jadi bisa dibedakan kalau pantun berima ABAB, kalau gurindam berima AA, BB, CC, dan seterusnya. Nah, kemudian ciri selanjutnya, baris pertama itu berisi masalah, soal, sebab, atau perjanjian. Kemudian baris keduanya dia berisi jawaban, akibat, atau perjanjian. Jadi, misalkan baris pertama dia berisi masalah, maka baris keduanya dia berisi jawaban. Atau baris pertama dia berisi sebab, maka baris keduanya akibatnya. Nah, selanjutnya ciri yang terakhir adalah berisi nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan dari awal ya, bahwa puisi rakyat ini selalu berisi nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara.
Terakhir, jenis puisi rakyat yang terakhir adalah syair. Nah, syair ini berasal dari bahasa Arab, yaitu syair atau syu'ur yang berarti perasaan yang menyadari. Nah, jadi orang-orang zaman dahulu ini menggunakan syair itu untuk menyampaikan sebuah perasaan, ya. Jadi mereka tidak secara to the point, tapi dia mengungkapkan perasaannya menggunakan syair, ya. Syair ini juga memiliki ciri-ciri tertentu. Nah, ciri yang pertama adalah terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Nah, satu baitnya dia berisi 4 baris, sama seperti pantun, ya. Nah, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Jadi satu bait harus 4 baris. Kemudian, setiap baris terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Ya, ditekankan kembali suku kata, bukan kata. Kemudian syair ini bersajak atau berima a. Jadi sama semuanya. Satu bait itu semuanya berima sama setiap barisnya. Jadi kalau a ya a, b ya. Jadi harus sama semua dalam satu bait itu. Kemudian semua baris adalah isi. Nah, kalau pantun tadi ada sampiran dan isi, kalau gurindam itu tadi ada sebab akibat, ada persoalan dan jawaban. Kalau syair semuanya, semua baris adalah isi, ya, semuanya isi. Jadi dalam satu bait itu isi semua. Kemudian yang terakhir adalah syair itu bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan atau kata yang bermakna bukan yang sebenarnya, ya. Jadi dia menggunakan kata-kata kiasan atau majas, ya. Kalian sudah mempelajari majas sebelumnya. Misalnya dia ingin mengungkapkan bahwa wanita itu sangat cantik, dia menggunakan kalimat atau bahasa mengatakan bahwa wajahmu bagaikan rembulan misalnya. Itu yang dimaksud dengan menggunakan bahasa kiasan. Nah, sekarang kita langsung ke contohnya. Contoh yang pertama, contoh pantun. Di sini ada satu bait pantun, yaitu baik bergalas sebaik tidak, buli-buli bertali benang. Baik berbalas sebaik tidak, asal budi sama dikenang. Nah, coba kita identifikasi bersama ciri-cirinya. Ciri yang pertama tadi dari pantun, tiap bait terdiri dari 4 baris. Nah, benar ya, di sini ada 4 baris dalam satu baitnya. Kemudian ciri yang kedua, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, coba kita tes di baris terakhir. Asal budi sama dikenang. Di situ ada berapa suku kata? Asal berarti ada 2 suku kata. Kemudian budi 2 suku kata. Sama 2 suku kata. Dikenang berarti ada 3 suku kata. Berarti ada berapa suku kata? 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 3, berarti ada 9 suku kata. Berarti benar, ya. Kemudian ciri selanjutnya, rima atau sajak akhir setiap baris adalah ABAB. Nah, coba baris pertama dengan baris ketiga apakah sama? Di situ berima dak. Baris ketiga juga dak, berarti benar. Kemudian baris kedua, sajaknya atau rimanya nang. Nah, kemudian di baris keempat rimanya nang, berarti sama, ya. Berarti benar, rimanya ABAB. Nah, kemudian baris pertama dan kedua sampiran, baris ketiga dan keempat disebut isi. Selanjutnya, contoh gurindam. Nah, di sini ada contoh gurindam. Jika hendak mengenal mulia, lihatlah pada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Nah, mari kita identifikasi ciri-cirinya. Ciri yang pertama adalah terdiri atas 2 baris dalam satu bait. Nah, benar ya, di sini dalam satu baitnya ada 2 baris. Kemudian tiap baris memiliki 10 sampai 14 suku kata. Nah, coba kita identifikasi di kalimat pertama, jika. Nah, itu ada 2 suku kata. Hendak, di situ ada 2 suku kata.
kemudian mengenal. Berarti ada 3 suku kata. Kemudian mulia, ada 3 suku kata. Berarti ada berapa suku kata? Ada 10 suku kata. Kemudian berima AA, BB. Nah, coba kita identifikasi di baris pertama dan baris kedua. Di situ rimanya suku kata terakhir mulia, berarti suku kata terakhirnya adalah A. Baris kedua juga A, berarti benar AA. Nah, kemudian untuk yang bait kedua di situ suku kata terakhirnya ada mu, ya, berilmu berarti suku kata terakhir mu. Jemu suku kata terakhirnya mu, berarti rimanya mumu. Berarti benar ya, bersajak AA BB atau berima AA BB. Terakhir contoh syair. Nah, di sini ada syair, wahai muda kenali dirimu, lalah perahu tamsil hidupmu, tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua bekal hidupmu. Nah, di situ mari kita identifikasi ciri yang pertama. Terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Benar? Benar ya, di sini ada 4 baris dalam satu baitnya. Kemudian ciri yang kedua, setiap baris terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Nah, coba kita lihat di baris pertama. Wahai, di situ ada 3 suku kata. Kemudian muda, berarti ada 2 suku kata. Kemudian kenali, berarti ada 3 suku kata. Kemudian dirimu ada 3 suku kata, berarti jumlahnya satu baris ada 11 suku kata. Nah, berarti benar ya, sesuai dengan ciri-cirinya. Selanjutnya bersajak AAA. Jadi satu bait itu bersajak semuanya itu sama sajaknya. Coba kita lihat di sini. Di sini rimanya di baris pertama mu, baris kedua mu, baris ketiga mu, baris keempat mu. Berarti semuanya bersajak mu atau berima mu. Berarti benar ya, sesuai dengan ciri-cirinya. Kemudian bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Nah, di sini di syair ini sangat banyak ya kiasan-kiasan. Nah, berarti syair ini sudah sesuai dengan ciri-ciri dari syair. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai puisi rakyat, jenis-jenisnya dan juga ciri-ciri dari puisi rakyat. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan tugas berikut ini. Yang pertama, bacalah puisi rakyat yang ada pada halaman 167 sampai 169. Kemudian, daftarlah kata berima yang ada pada pantun, gurindam, dan syair. Ya. Kemudian kalian kerjakan seperti tabel yang ada pada buku halaman 169. Nah, tugas yang kedua, carilah perbedaan dan persamaan dari pantun, gurindam, dan syair. Nah, silakan dikerjakan seperti tabel halaman 171. Nah, harap dikerjakan ya dan dikumpulkan secara tepat waktu. Selamat mengerjakan, semangat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.